Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Febi Saisara Mandalika dari kelas 1D, jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas Kendal dengan NIM P1337437123313. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi rekam kesehatan elektronik pada pelayanan kesehatan. Yang pertama, latar belakang masalah. Pentingnya teknologi dalam mengolah informasi kesehatan semakin menjadi sorotan di era modern ini. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian besar adalah sistem rekam kesehatan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, RKE menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tradisional dalam pengelolaan rekam medis. RKE merupakan kumpulan dari RME pasien yang ada di masing-masing rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan. Sistem pencatatan kesehatan elektronik atau RKE disebutkan dalam beberapa penelitian sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di negara maju dan berkembang. Di Indonesia sendiri belum banyak yang mengimplementasikan sebagai teknologi terbaru pada instalasi rekam medisnya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas penerapan sistem RKE, dampak pada fasiankes, sumber daya manusia kesehatan, masyarakat, dan tantangan serta solusi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di negara maju dan berkembang. Yang kedua, dampak dari implementasi RKE. Dampak pada fasiankes. Yang pertama, dengan akses terhadap informasi pasien yang komprehensif, penyediaan layanan dapat membuat diagnosis yang lebih akurat sehingga menghasilkan hasil pengobatan yang lebih baik. Dua, dengan akses mudah ke data pasien, penyediaan layanan kesehatan dapat menghindari tes dan dokumen yang berlebihan. Hal ini mendorong koordinasi perawatan yang efektif dan pengambilan keputusan yang tepat waktu, sehingga menghasilkan pemberian layanan kesehatan yang lebih responsif. 3. Sistem RKE telah memberikan layanan yang lebih efisien, memungkinkan penyediaan layanan kesehatan untuk lebih fokus pada pasiennya dan lebih sedikit pada urusan administrasi. Hal ini menghasilkan peningkatan layanan pasien dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Kedua, dampak pada sumber daya manusia kesehatan. Pertama, sebagai sebuah platform digital, penggunaan komputer menjadi pondasi dalam penerapan RKE. Setiap SDM dalam seluruh proses pelayanan fasiankes harus memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. Kedua, jumlah SDM puskesmas dan rumah sakit jelas timpang di daerah dan kota besar pun demikian. Agar tidak menjadi beban operasional, proses RKE harus menyesuaikan jumlah SDM yang ada di masing-masing fasiankes. Dampak ketiga, pada masyarakat. Dengan sistem ini, informasi kesehatan terkini, komprehensif, dan mudah diakses, sehingga menghasilkan rencana perawatan yang dipersonalisasi dan efektif. RKE memberikan insentif pada keterlibatan pasien, memungkinkan pasien untuk berpartisipasi secara aktif dalam perjalanan layanan kesehatan mereka. Ketiga, analisis masalah. Akan lebih mudah bagi penyedia layanan untuk melakukan transisi dari penyimpanan data kesehatan tradisional ke digital jika mereka menyadari masalah penerapan RKE sejak awal dan dapat menghindari berbagai informasi pasien yang tidak perlu. Analisis masalah spesifik pada penerapan rekam kesehatan elektronik meliputi 1. Biaya penerapan dan penggunaan. Kemajuan teknologi informasi kesehatan seperti RKE bisa jadi mahal untuk digunakan dan diterapkan. Mencari dana untuk berinvestasi pada personel, pelatihan, infrastruktur, dan dukungan dapat menjadi suatu tantangan, terutama untuk praktik yang lebih kecil. 2. Keterbatasan staf. Pasien dan penyedia layanan mungkin hanya menerima RKE selama proses berlangsung atau segera menyerah jika ada masalah teknis awal. Dalam beberapa kasus, staf perlu disadarkan akan perkembangan teknologi terkini dan manfaat luas penerapan RKE. Hal ini menyebabkan implementasi RKE tertunda. Ketiga, pelatihan yang memakan waktu lama. Selama penerapan RKE, mungkin akan memakan waktu lama bagi penyedia.
layanan, dan tim medis untuk menyediakan waktu, tenaga, dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk melatih staf. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan RKE selama fase pelatihan. 4. Masalah privasi. Saat menggunakan RKE, beberapa profesional kesehatan dan pasien mungkin memiliki masalah privasi. Informasi dari hilangnya rekam medis akibat perentasan dunia maya merupakan kekhawatiran umum. Keempat, solusi dari analisis masalah. 1. Penting untuk menetapkan pendanaan di awal sebelum menerapkan RKE untuk menerima laba atau investasi atau ROI yang baik. 2. Memastikan untuk memberi pelatihan yang tepat kepada staf mengenai teknologi terkini dan manfaat penerapan RKE. Selain itu, pasien dan penyedia layanan harus diberi gambaran menyeluruh tentang hal yang sama. 3. Terapkan program pelatihan menyeluruh untuk staf dan jelaskan bagaimana sistem baru ini akan meningkatkan pelayanan pasien dan menjadikan pekerjaan mereka lebih sederhana dan produktif. 4. Penyedia kini mempunyai tugas utama untuk menjamin keamanan data sistem RKE karena penting untuk menjaga catatan profesional kesehatan dan pasien. Kelima, standar hukum atau aturan yang berlaku. Peraturan yang relevan dalam penggunaan Electronic Health Record di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Peraturan ini memberikan pedoman dan peraturan yang mengatur pengelolaan rekam medis, termasuk implementasi dan penggunaan RKE di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Data dan Informasi. Undang-undang ini menetapkan aturan dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi, termasuk data keseharian elektronik. Rekomendasi untuk menggunakan rekam kesehatan elektronik atau RKE dengan efektif. Ada beberapa rekomendasi yang harus diberikan. 1. Pengembangan sistem RKE. 2. Perubahan aturan tentang RKE. 3. Penerbitan peraturan baru mengenai RKE. 4. Adopsi dan adaptasi teknologi kesehatan. 5. Pengelolaan data kesehatan. 6. Pengembangan aplikasi RKE. Proses pengembangan RKE dan pertimbangan yang harus dibuat untuk memiliki sistem perangkat lunak medis yang kuat dan berfungsi dengan baik. 1. Validasi ide. Memvalidasi ide dan konsep perangkat lunak. Layanan pengembangan perangkat lunak yang dipilih akan mempertimbangkan profitabilitas solusi RKE dan kesesuaian pasar sebelum memulai pengembangan. 2. Model dan prototipe RKE. Membuat daftar fitur, memilih tim, dan memutuskan tumpukan teknologi. 3. Perancangan dan pengembangan. Mencari perusahaan pengembangan perangkat lunak khusus yang merancang perangkat lunak dengan mempertimbangkan kebutuhan. 4. Pengujian. Tim jaminan kualitas menemukan kekurangannya selama tahap pengujian. 5. Peluncuran dan pemeliharaan. Melakukan pemeriksaan akhir yang diperlukan sebelum tim pengembangan perangkat lunak meluncurkan, baik dengan mengintegrasikan ke dalam sistem saat ini atau dengan meluncurkan sistem baru. Keenam, kesimpulan. Secara keseluruhan, sistem RKE telah memberikan dampak signifikan terhadap kualitas layanan kesehatan dan kemungkinan akan terus berlanjut di masa depan dan memiliki potensi besar untuk mengubah cara perawatan kesehatan diberikan dan dikelola. Dengan memahami manfaat RKE, penerapan RKE yang efektif, peraturan yang mengatur penggunaan RKE, serta solusi untuk mengatasi tantangan yang terkait, sistem kesehatan dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan keamanan pasien, dan meningkatkan kualitas perawatan. Dengan upaya yang tepat, RKE dapat menjadi tonggak dalam transformasi sektor kesehatan menuju masa depan yang lebih baik. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.